Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2236 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yeremia pasalnya pertama, ayat 4 sampai ayat 10. Di bawah perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebelum membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat dulu latar belakang penulisan kitab Yeremia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Dan pelayanan Nabi Yeremia terarah kepada Yehuda atau kerajaan selatan selama 40 tahun atau satu generasi. Tema dari kitab Yeremia ini adalah hukuman Allah tidak terelakkan bagi Yehuda yang tidak bertobat. Tujuan penulisan kitab ini yang pertama untuk menjadi peringatan bagi kita umat Tuhan. Yang kedua untuk menyatakan bahwa hukuman Allah itu pasti bagi umat Tuhan yang melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, untuk menunjukkan kekuasaan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, kitab Yeremia ini banyak nubuatan atau perkataan Nabi Yeremia terjadi atau tergenapi di zamannya. Haleluya. Kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Firman Tuhan ini mau meneguhkan panggilan Tuhan kepada Yeremia. Kalau konteks saat ini, saya percaya bagi Bapak Ibu Saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara akan diteguhkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya proses Tuhan dalam panggilan Tuhan kepada Yeremia sama dengan kita sekarang ini. Amin. Mari kita lihat proses Tuhan memanggil Yeremia. Yang pertama, saudara, perhatikan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia dipanggil Tuhan bukan nanti dia sudah dewasa. Rupanya sebelum Nabi Yeremia lahir ke dunia ini, Tuhan sudah merencanakan. Makanya Tuhan mempertemukan kedua orang tuanya, lalu menikah serta melahirkan Yeremia. Saudara, jauh sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah mempersiapkan dia menjadi hamba Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan sudah merancang itu sebelum kita ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara jauh sebelum saudara ada di dunia ini, lahir sebelum ayah dan ibumu menikah, Tuhan sudah merancangkan saudara untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki satu kerinduan, kemauan untuk merespon panggilan Tuhan itu, saya percaya Tuhan sudah memilih dan memanggil saudara jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya apa? Tuhan sudah merancangkan saudara. Tuhan yang pilih saudara. Oh haleluya. Dan Tuhan sudah punya masa depan buat saudara yang merespon panggilan Tuhan ini. Saudara dengar ini baik-baik. Dipanggil Tuhan untuk melayani, tidak serta-merta saudara kita meresponnya untuk menjadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta saudara, yang jadi jemaat siapa? Saya percaya saudara, semua orang punya karunia dan Tuhan mau kita yang memiliki karunia itu bergandengan tangan bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini yang mulia saudara. Saya percaya saudara pendeta saudara gak bisa merangkap semua pelayanan itu. Gak bisa saudara. Tuhan mau kita bergandengan tangan bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan mulia, yaitu melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sebelum saudara merespon, menjawab panggilan Tuhan, Tuhan sudah memilih saudara sebelum saudara ada di dunia ini. Jadi kalau saudara terpanggil dan merasa saudara harus merespon panggilan Tuhan ini, saya percaya saudara, Tuhan sendiri yang memilih saudara. Dan Tuhan mau saudara menjadi timnya Tuhan dalam pekerjaan yang mulia ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita lihat proses Tuhan memanggil Yeremia. Yang kedua, sebelum dia lahir, firman Tuhan ini katakan, Tuhan telah menguduskan engkau. Sudah perhatikan di ayat 5b di sana dikatakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, artinya sebelum Yeremia lahir, aku telah menguduskan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, di saat mereka lahir ke dunia, Tuhan sudah mempersiapkan mereka. Tuhan sudah menguduskan mereka. Saudara, kenapa Tuhan harus menguduskan orang yang dipanggil itu? Karena Allah yang nantinya orang yang dipanggil itu melayani, Allah yang maha kudus. Makanya orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Saudara mungkin berkata, aduh Pak Pendeta, saya manusia berdosa. Dulu sebelum saya bertobat, hidup saya gelap, bejat, jahat. Tapi saya sadar, saya dipanggil Tuhan. Saya merespon. Tapi saya sadar saya gak layak. Karena dosa-dosa di masa lalu yang saya buat. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara dipanggil Tuhan. Itu berarti Tuhan menguduskan saudara. Di saat saudara bertobat, saudara
dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa rendah diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menguduskan kita. Saya tahu saudara, iblis seringkali mengingatkan kita akan masa lalu kita. Makanya ketika kita pulang kampung ketemu dengan teman-teman di masa muda kita, mereka itu sulit untuk membedakan kita yang sekarang yang sudah bertobat dengan kita yang dulu yang belum bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mendengar penilaian orang-orang yang menilai kita. Mereka menilai masa lalu kita. Jangan, saudara. Saudara, dengar ini baik-baik. Pandang kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus sudah menguduskan saudara. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Saudara, banyak yang saya kenal latar belakangnya sebagai pembunuh, pencuri, pemerkosa. Tapi mereka bertobat, saudara. Mereka menerima Tuhan Yesus, mereka bertobat dan mereka melayani. Amin. Jangan melihat orang-orang itu, melihat masa lalunya, jangan. Lihat yang sekarang, lihat masa depannya. Amin. Haleluya. Tuhan sudah menguduskan saudara. Saudara mungkin merasa, aduh saya sudah berdosa sekali, makanya saya gak layak jadi hamba Tuhan. Saya mau mundur dari pelayanan. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan telah menguduskan saudara. Di saat saudara merespon panggilan Tuhan, Tuhan Yesus sudah menguduskan saudara dengan darahnya yang kudus. Makanya saudara jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari mau jaga hidup kita. Jangan kembali ke kubangan. Mari kita mau hidup benar, hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita lihat proses Tuhan memanggil Yeremia. Masih di ayat 5 di sana dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara, saya menangkap di sini yang ketiga. Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan saudara dengar ini baik-baik. Tuhan juga telah menetapkan saudara dan saya untuk menjadi nabi, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tadi saya bilang saudara, jangan merasa, aduh kalau Tuhan panggil saya harus jadi pendeta. Tidak saudara. Saudara tetap saja mungkin dalam panggilan saudara memang ada yang terpanggil secara khusus untuk menjadi gembala sidang. Ada juga kan yang terpanggil jadi penginjil. Ada juga yang terpanggil jadi guru sekolah minggu, pemain musik, tim altar dan sebagainya. Saudara, yang terpenting di sini adalah kita merespon panggilan Tuhan itu sehingga kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dengan mengerjakan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita melalui visi yang Tuhan kasih kepada kita. Sehingga kita memaksimalkan panggilan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bisa saja beda panggilan, tapi satu tujuan. Amin. Saya dipanggil untuk menjadi gembala sidang. Saudara bisa saja jadi penginjil, jadi pendoa dan sebagainya saudara. Mari respon panggilan Tuhan itu. Jangan hanya menjadi yang biasa-biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, makanya kita juga harus luar biasa. Amin. Panggilan Tuhan kepada kita saya percaya ada maksud yang luar biasa. Tuhan memanggil kita supaya apa? Kita menjadi nabi, menjadi hamba Tuhan, membawa orang-orang yang tersesat bertobat kembali kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 proses Tuhan memanggil Yeremia. Dan saya percaya panggilan yang sama ini juga Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama saudara, sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenal Yeremia. Sama juga dengan kita, Tuhan mengenal kita. Sebelum orang tua kita menikah, Tuhan sudah
tahu kita. Haleluya, Tuhan sudah pilih kita. Oh haleluya. Yang kedua, sebelum kita terlahir ke dunia, Tuhan telah menguduskan kita. Dan yang ketiga kita belajar, Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi. Tuhan juga menetapkan saudara untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita ini kan imamat rajani. Kita ini pelayan atau hamba yang melayani Tuhan di bidang kita, dalam panggilan kita masing-masing. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di ayat 6 dan seterusnya kita melihat bahwa Yeremia menolak panggilan Tuhan dengan cara halus. Saudara perhatikan ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Yeremia mau menolak panggilan Tuhan itu. Saudara dengar ini baik-baik. Ada berapa banyak di antara kita juga seringkali menggunakan cara Yeremia ini, menolak panggilan Tuhan dengan cara halus. Mulailah kita beralasan, saya nggak pinter ngomong, saya nggak bisa bicara di banyak orang, saya masih muda, saya mau hidup senang-senang, nantilah kalau saya sudah tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah alasan yang lazim, yang biasanya digunakan orang banyak untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi saudara lihat apa jawab Tuhan kepada Yeremia. Jangan menolak panggilan Tuhan. Sudah perhatikan di ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Artinya apa? Tuhan mau bilang kepada Yeremia, jangan menolak panggilan Tuhan dengan alasan masih muda, tidak bisa berbicara di banyak orang dan sebagainya. Itu hanya alasan. Saya percaya saudara, kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Saya teringat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara, bahwa walaupun kita mungkin masih belum berpengalaman, masih muda, masih baru belajar dan melayani Tuhan, saya mau bilang, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan minder, jangan membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Jangan, saudara. Itu kan hanya alasan supaya kita bisa menolak panggilan Tuhan. Saudara dengar baik, jangan menolak panggilan Tuhan dengan alasan apapun. Respon panggilan Tuhan dengan berkata, aku siap. Amin. Utuslah aku Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, jawaban Tuhan kepada Yeremia, kamu harus taat. Perhatikan ayat 7 di sana dikatakan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah apa? Engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saya menangkap di sini jawaban Tuhan kepada Yeremia, kamu harus taat. Amin. Kamu harus siap diutus kemanapun Tuhan perintahkan. Kamu harus siap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kamu harus taat. Banyak orang jadi pemberontak saudara. Baru tahu sedikit berontak, melawan pemimpin. Tapi saudara dan saya harus belajar menjadi hamba Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran pada pemimpinnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus apa? Kita harus taat. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus kerjakan, kita harus lakukan.
Amin. Haleluya. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, janganlah kamu takut. Perhatikan ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan. Memang betul banyak sekali tantangan, apalagi hamba Tuhan itu masih muda. Mungkin ada orang-orang senior di situ yang tua dari umur, atau mungkin dalam pelayanan dia sudah melayani sedangkan Yeremia ini belum lahir. Jadi saudara, ada tantangan, ada tekanan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas, janganlah takut. Janganlah takut di dalam internal anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Dan juga janganlah takut pada eksternal, artinya orang luar, musuh Israel. Jangan takut kepada mereka, sebab apa? Sebab Tuhan menyertai engkau. Kalaupun terjadi apa-apa, firman Tuhan dikatakan untuk melepaskan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas, jangan takut. Pelayanan itu memang banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi jangan takut, saudara. Amin. Di saat saudara melayani Tuhan, itu artinya saudara sedang mengangkat senjata berperang melawan iblis. Iblis gak suka. Makanya dia serang kita sana sini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan, situasi, kondisi kita seperti itu, tapi pegang firman Tuhan ini. Jangan takut. Amin. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Di saat saudara merespon panggilan Tuhan, mungkin saudara tadinya bekerja, punya uang, tapi di saat saudara merespon panggilan Tuhan, saudara gak punya apa-apa. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan jamin hidup saudara. Saudara, saya banyak sekali kesaksian tentang itu. Saya secara finansial, saudara, di rekening habis, tapi Tuhan sediakan, Tuhan pelihara. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Kalau namanya pelayanan, saya selalu katakan kepada istri saya, anak-anak saya, tanda penyertaan Tuhan ada mujizat. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan sudah menyediakan buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di ayat 9 di situ bicara tentang Tuhan menguduskan dan memperlengkapi Yeremia. Makanya Tuhan menaruh perkataan-perkataan atau firman di dalam mulutnya. Jadi saudara, nanti Tuhan yang akan perlengkapi saudara. Saya dulu gak bisa ngomong di banyak orang, tapi saudara lihat sekarang, Tuhan mengajar, Tuhan melatih, Tuhan memperlengkapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Tuhan akan menguduskan dan memperlengkapi kita. Dan Tuhan akan memberi kuasa. Di ayat 10 di situ bicara kuasa. Amin. Jadi di saat saudara merespon panggilan Tuhan ini, saudara taat, saudara tidak takut, saudara pergi kemanapun Tuhan perintahkan, saudara akan melihat kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini berlaku buat Yeremia dan kepada kita semua yang merespon panggilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan terus Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.